bagian terakhir dari kuliah kita hari ini adalah tentu saja soil classification. Oh ya, nanti saya akan berikan satu contoh. Oke, di awal saya sebutkan bahwa soil classification nanti bisa kita bagi menjadi dua ya. Dan ketika kita bicara D10, masih ingat tadi D10, D30 sama D60, D50 sama D60, kita membagi ke dalam halus dan kasar. Jadi ini adalah yang digunakan oleh USGS, Unified Soil Classification System, dan yang ini tentu dari AAS HTO. Ini kebanyakan digunakan untuk keperluan highway ya. Nah, nanti di kuliah berikutnya, di kuliah minggu depan, saya akan menjelaskan bagaimana hubungan antara eksplorasi sifat tanah yang untuk bearing capacity atau untuk keperluan fondasi jalan dengan untuk yang non fondasi jalan, dan klasifikasi mana yang digunakan itu mengacu pada HTO dan USGS. Oke, dari klasifikasi ini tadi saya meminta Anda mengerjakan membuat data ya dengan menggunakan klasifikasi tersebut, dan hasilnya adalah harusnya Anda mendapatkan hasil seperti ini. Nah, jadi ini adalah hasil yang harus Anda peroleh ya. Oke, dari tabel 1, 2 sampai dengan 1, 4. Lihat bahwa di sini adalah sifatnya harus dalam bentuk logaritmi. Oke. Nah, jadi jika Anda masih salah ya, silakan Anda perbaiki ya, masih ada waktu sebelum kuliah ini selesai. Di grafik tadi Anda ada mengenal CH dan seterusnya ya. Ini kenapa ini dimasukkan ke dalam klasifikasi USGS ya. Di slide di YouTube sebelumnya, di video sebelumnya Anda melihat penjelasan ini. Jadi lihat apakah liquid limitnya lebih dari 950 yes, apakah plastik limitnya lebih dari 0,7 ya, dan USGS simbolnya ini adalah ada clay, elastik, dan plastis ya. Jadi nanti kita akan banyak bicara di sini, terutama untuk untuk tanah lunak ya. Oke, itu semua. Jadi silakan Anda selesaikan semuanya, dan satu hal yang ingin saya sampaikan pada bagian terakhir adalah bagaimana kita mengaplikasikan pengetahuan-pengetahuan tadi untuk keperluan misalnya di sini kalau untuk timbunan ya, untuk timbunan. Oke. Jadi ini adalah contoh penggunaannya ya. Nah, kalau misalnya di contoh di sini adalah ini akan membuat tanggul ya. Tapi sebetulnya kalau di tambang itu lebih banyak ke ini daerah yang ditambangnya, ini daerah yang ditambang. Oke. Dan ini adalah dumpingnya atau daerah penimbunannya. Nah, misalkan yang jadi pertanyaan adalah kita akan, kenapa disebut borrow ya, karena material ini kemudian akan disimpan di sini ya. Misalkan kita akan membangun tanggul ya, dengan kita memiliki sifat tanah, nilai GS-nya 2,7, kemudian unit weight-nya gamma ya, sama dengan 17,8 ya, 17,8. Oke. Di mana berat sampelnya, weight of sampelnya 3,5 Newton ya. Oke. Oke. Dan untuk ini biasanya dipadatkan ya. Jadi tanah tersebut akan dipadatkan dengan void ratio itu sama dengan 0,71. Jadi ini indikator bahwa tanah tersebut telah dipadatkan. Nah, volume tanah tersebut adalah sebanyak 80.000 meter kubik ya. Oke. Yang jadi pertanyaan ya, berapa volume tanah ya,
berapa volume tanah yang mesti diambil, kira-kira begitu ya. Berapa volume tanah yang mesti diambil tadi itu ya. Jadi apakah seberapa banyak sih tanah timbunan yang kita perlukan. Nah, itu adalah contoh-contoh permasalahan ya. Saya tidak akan menyelesaikan jawaban ini. Tapi itu adalah contoh-contoh pertanyaan. Jadi kita ingin membangun membangun tanggul, berapa volume tanah yang diambil tadi. Atau kalau di dalam tambang batu bara misalkan, ini ada kita punya tambang, ini akan ditambang dengan striking misalkan, ini kemudian akan ditimbunkan di daerah open dumping. Pertanyaannya, berapa luasan yang harus disediakan luas ini. Oke. Sehingga apa yang ditambang di sini ya itu bisa semuanya tersimpan di sini. Oke. Nah, di dalam dumping area atau lokasi penimbunan ini dia tidak akan dipadatkan. Yang kemudian jadi permasalahan di sini adalah mengenai kestabilan layarnya sendiri. Jadi kalau kita ingin luas yang kecil, maka kita timbun saja setinggi mungkin ya. Timbun setinggi mungkin, seperti ini bentuknya, tapi kemudian kemungkinan longsornya akan besar. Oke. Tapi kalau kita tanam dengan landai, jadi kalau kita kan nimbun itu tidak sekaligus ya. Ada timbun seperti ini, satu, berikutnya ada timbun seperti ini, yang kedua ada timbun seperti ini dan seterusnya ya. Nah, penimbunan ini tentu akan berpengaruh terhadap kestabilan lereng ya. Jadi kalau Anda timbun semakin, apalagi dia tidak dipadatkan, nanti kita melihat berapa nilai dari shear strength-nya. Oke. Kalau dia dipadatkan, maka kita memerlukan cost tambahan. Di sinilah yang disebut dengan optimasi. Jadi salah satu manfaat Anda kalau sebagai geotechnical engineer nanti, tentu Anda harus mengestimate luas yang seminimal mungkin, karena semakin luas yang Anda gunakan, maka biaya untuk menimbun akan semakin besar. Jadi Anda bayangkan proses penimbunan ini kan kalau Anda pendek ya, ini sedikit, tapi kalau Anda panjang seperti ini, maka cost bahan bakar yang digunakan oleh si dump truck ini akan semakin besar. Tetapi kalau Anda menimbun semakin curam, seperti sampaikan tadi, kemungkinan longsor juga akan semakin besar. Nah, ini adalah salah satu contoh mengenai bagaimana sifat tanah ya. Sifat tanah tadi digunakan dalam mengevaluasi kestabilan lereng. Oke, jadi saya kira itu kuliah kita hari ini tentang soil properties, soil composition and classification. Nah, nanti klasifikasi tanah silahkan Anda selesaikan dan jangan lupa mengikuti prosedur yang sudah